Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Albab dari kelas C20 dengan NIM 208042418083. Izinkan saya di sini untuk sedikit menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2019, tepatnya pada kuartal ketiga. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yaitu merupakan suatu gambaran kondisi terjadinya peningkatan PDB atau PNB real yang mencerminkan pertumbuhan nilai barang dan atau jasa di suatu negara. Indikatornya yaitu meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional real yang meningkat, pendapatan real per kapita yang meningkat, dan yang terakhir yaitu kesejahteraan penduduk yang meningkat. Pada tahun 2019, tepatnya pada kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tembus mencapai 5,2%. Dengan catatan, secara quarter to quarter tumbuh 3,09%, secara year to date tumbuh 5,04%. Selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan PDB. PDB di sini merupakan sejumlah nilai barang dan atau jasa dalam suatu negara yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi di negara tersebut. PDB ini digunakan sebagai dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi di suatu negara dengan perhitungan R sama dengan PDB T dikurangi PDB T-1 dibagi PDB T-1 dikali 100%. Tabel di samping merupakan tabel yang menjelaskan pertumbuhan PDB pada tahun 2018 sampai 2019 dalam bentuk persen. Yang pertama yaitu pada kuartal pertama 2018, PDB mencapai 5,6%. Selanjutnya, pada kuartal berikutnya yaitu kuartal 2, naik menjadi 5,27%. Selanjutnya turun menjadi 5,17%. Sampai di kuartal keempat, PDB mencapai 5,28%. Pada tahun 2019, PDB turun yaitu menjadi 5,07%. Pada kuartal selanjutnya turun lagi menjadi 5,05%. Dan yang terakhir yaitu kuartal 3 2019, PDB menjadi 5,2%. Selanjutnya mengenai struktur PDB menurut pengeluaran. Yang pertama yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 56,52%. Yang kedua yaitu pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 1,25%. Yang ketiga yaitu pembentukan modal tetap bruto yang mencapai 1,52%. Selanjutnya pengeluaran pemerintah 8,36%. Selanjutnya ekspor barang dan atau jasa mencapai 18,75%. Selanjutnya yaitu pembentukan modal tetap bruto yang mencapai 32,32%. Selanjutnya yaitu yang terakhir, dari semua jumlah tersebut dikurangi impor barang dan atau jasa yang mencapai 18,81%. Selanjutnya yaitu mengenai kontribusi berdasarkan wilayah. Wilayah yang pertama yaitu Sumatera mencapai 21,14%. Wilayah yang kedua yaitu Jawa mencapai 59,15%. Yang kedua yaitu Kalimantan 7,95%. Dan yang keempat yaitu 3,06% dari Bali dan Nusa Tenggara. Selanjutnya yaitu wilayah Sulawesi mencapai 6,43%. Dan yang terakhir yaitu Maluku dan Papua mencapai 2,27%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Izinkan saya untuk menutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.